Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang materi les pada 10 VLAN dan les pada 11 alamat MAC. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Hermalia Arnanta dengan 3 digit NIM terakhir 050. Yang kedua ada Zulfa Ananta dengan 3 digit NIM terakhir 051. Kemudian Ardenia Revita dengan 3 digit NIM terakhir 060, dan Rehani Maula dengan 3 digit NIM terakhir 061, dan terakhir ada Tri Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 068. Nah, selanjutnya ada pengertian FTP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah jaringan khusus yang dibuat dari satu atau lebih jaringan area lokal. Hal ini memungkinkan sekelompok perangkat yang tersedia di beberapa jaringan untuk digabungkan menjadi satu jaringan logis. Hasilnya menjadi LAN virtual yang dikelola seperti LAN fisik. Bentuk lengkap VLAN adalah jaringan area lokal virtual. FTP atau VLAN Tracking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk bertukar dan menyinkronkan informasi VLAN antar switch dalam domain FTP. Protokol ini memungkinkan pembuatan, perubahan, atau penghapusan VLAN hanya pada satu switch, lalu secara otomatis menyebarkan perubahan tersebut ke switch lain dalam jaringan, sehingga mempermudah manajemen VLAN pada jaringan. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan FTP. Beberapa persyaratan bagi FTP untuk mengkomunikasikan informasi VLAN antara saklar Cisco adalah sebagai berikut. Yang pertama, versi FTP harus sama pada switch yang ingin Anda konfigurasi. Yang kedua, nama domain FTP harus sama pada switch. Yang terakhir ada autentikasi harus cocok jika diterapkan. Nah, selanjutnya ada komponen FTP. Yang pertama ada domain FTP, sekelompok switch yang berbagi nama domain yang sama dan terhubung melalui antar muka terang. Setiap switch hanya dapat menjadi anggota satu domain FTP pada satu waktu. Yang kedua ada pemangkas FTP, fitur yang mencegah penyebaran lalu lintas broadcast dan multicast yang tidak perlu ke switch yang tidak memiliki anggota VLAN tersebut. Ini mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan memastikan bahwa lalu lintas VLAN hanya dikirim ke switch yang memerlukannya. Yang ketiga ada iklan FTP. Mekanisme yang digunakan FTP untuk menyinkronkan dan mendistribusikan konfigurasi VLAN dalam jaringan ada 3 jenis iklan FTP. Yang pertama ada iklan ikhlasan atau summary advertisement, berisi nama domain FTP, nomor revisi terkini, dan detail konfigurasi FTP lainnya. Kedua ada iklan subset, mengandung informasi spesifik tentang VLAN seperti penambahan atau penghapusan VLAN, perubahan nama VLAN, dan perubahan MTU VLAN. Yang ketiga ada permintaan iklan, dikirim oleh switch yang membutuhkan informasi VLAN terkini, biasanya setelah reboot atau ketika bergabung dengan domain FTP. Selanjutnya ada cara kerja VTP atau VLAN Tracking Protocol. Yang pertama cara kerjanya itu dikirim melalui switch pertama, dan pada switch pertama ini VLAN P dan VLAN Q itu dikirim melalui satu port atau terang menuju outer, sementara port lainnya menghubungkan switch pertama dengan switch kedua, dan penghubungan ini itu memastikan data dari VLAN bisa berjalan dalam jaringan. Yang kedua ada VLAN ke switch lain dan router. Nah, pada switch kedua ini terima VLAN R dan VLAN S melalui trunking dari switch pertama, kemudian switch pertama ini mengirimkan informasi VLAN ke router, dan rung ini berfungsi untuk membawa lalu lintas dari semua VLAN yang ada dalam jaringan. Yang ketiga, link terang membawa semua VLAN. Nah, pada cara yang ketiga ini, terang yang terhubung dari switch pertama ke router harus memastikan bahwa semua VLAN termasuk P, Q, R, dan S itu bisa diteruskan dengan benar tanpa konflik apapun. Dan yang terakhir, paket data dikembalikan ke tujuan. Saat komputer di VLAN P ingin mengirim data ke komputer di VLAN Q atau VLAN R dan VLAN S, maka data tersebut akan melewati switch dan diteruskan ke router, kemudian kembali ke switch yang sesuai agar sampai ke tujuan. Contoh sederhananya itu, bayangkan ketika sebuah rumah besar dengan banyak kamar, di mana setiap kamar itu mewakili sebuah VLAN, dan penghuni di dalam kamar ini hanya bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di kamar yang sama.
Dan untuk menghubungkan kamar-kamar ini ada sebuah koridor yang berfungsi seperti switch tetapi tanpa akses langsung ke kamar lain. Dan untuk bisa berpindah dari kamar satu ke kamar yang lain, penghuni ini harus melewati lorong utama yang dalam jaringan diwakili oleh terang. Namun, untuk benar-benar bisa masuk ke kamar tujuan, mereka perlu melewati pintu utama yang berperan sebagai router. Dan dengan cara ini, jika seseorang di kamar villain P ingin berbicara dengan seseorang di kamar villain Q, mereka harus keluar melalui lorong utama atau yang disebut room itu, kemudian melewati pintu utama, router, dan akhirnya masuk ke kamar tujuan. Ini adalah contoh yang menggambarkan bagaimana VLAN, trunk, dan router bekerja bersama untuk memungkinkan komunikasi dalam jaringan. Nah, pada VTP ini mempunyai banyak keuntungan. Yang pertama yaitu dalam pengelolaan jaringan yang lebih efisien. Ini dapat membantu membagi jaringan menjadi bagian yang lebih kecil atau sub-VLAN dan dapat mengurangi kompleksitas manajemen VLAN di jaringan besar. Dan yang kedua, monitoring yang akurat. Pada poin kedua ini, VTP bisa melacak dan memantau VLAN dengan lebih cepat dan mencegah duplikasi atau konflik konfigurasi VLAN. Dan yang ketiga, konfigurasinya lebih mudah. Plug and play artinya VLAN baru dapat ditambahkan dengan mudah. Dan konfigurasi VLAN yang diterapkan pada satu switch akan tersinkronisasi ke semua switch dalam jaringan. Yang keempat, ada konsistensi dalam keamanan jaringan. Pada konfigurasi VLAN menjadi lebih konsisten di seluruh jaringan dan dapat mencegah kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan gangguan jaringan. Selanjutnya ada pelaporan dan manajemen yang lebih baik. Nah, pada poin ini VTP menyediakan laporan dinamis tentang VLAN yang ditambahkan dan sekaligus mempermudah pengelolaan VLAN dalam beberapa switch. Yang terakhir ada penghematan waktu dan sumber daya. Pada poin ini mempermudah perubahan VLAN seperti menambah, menghapus, atau mengganti nama VLAN tanpa harus mengatur ulang setiap switch secara manual dan dapat mengurangi kebutuhan untuk melakukan manajemen VLAN secara manual sehingga lebih efisien. VTP ini sangat membantu dalam mengelola VLAN dengan lebih mudah, cepat, dan konsisten. Dengan VTP, administrator jaringan bisa menghemat waktu dan sumber daya dalam mengelola banyak switch dalam satu jaringan. Selanjutnya, pedoman konfigurasi VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, VTP ini sangat berguna dalam mengelola VLAN di dalam jaringan. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat mengkonfigurasikan VTP agar jaringan tersebut berjalan dengan baik. Dan berikut adalah 3 aspek utamanya dengan cara memeriksa versi VTP dan masalah terkait sandi. Nah, sebelum mengkonfigurasi VTP, pastikan versi VTP yang digunakan itu sama di semua switch dalam jaringan. Versi yang berbeda dapat menyebabkan masalah dalam sinkronisasi informasi dalam VLAN tersebut. Selain itu, jika VTP dikonfigurasikan dengan kata sandi, pastikan semua switch itu menggunakan kata sandi yang sama agar dapat berbagi informasi dengan VLAN dengan benar. Kedua, itu nama mode atau VTP yang salah. Nah, VTP ini memiliki beberapa mode yaitu server, client, dan transparent. Jika mode VTP ini salah dikonfigurasikan, maka switch ini mungkin tidak bisa menerima atau menyebarkan informasi VLAN dengan benar. Dan pastikan switch yang berfungsi sebagai pusat kontrol VLAN ini berada dalam mode server, sementara switch lainnya berada dalam mode client atau transparent sesuai kebutuhan jaringan. Dan yang ketiga ada semua switch diatur ke mode client VTP. Nah, jika semua switch dalam jaringan ini diatur ke mode client, maka tidak ada switch yang bertindak sebagai server untuk main. Selanjutnya ada versi VTP. Yang pertama ini ada VTP versi 1. Pada VTP versi 1 ini ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu terbatas pada VLAN ID 1 sampai 1005 yang artinya hanya VLAN dalam rentang ini yang bisa dikonfigurasikan dan disebarkan. Dan VLAN ini dengan ID di luar rentang ini tidak didukung. Dan yang kedua tidak mendukung VLAN token ring sehingga tidak bisa digunakan pada jaringan yang berbasis token ring. Dan yang ketiga, keamanan pada versi 1 ini itu lebih rendah karena tidak ada fitur autentikasi yang kuat untuk melindungi database VLAN. VTP versi 1 ini cocok untuk jaringan kecil hingga menengah, tetapi kurang ideal untuk skala besar yang membutuhkan keamanan dan fleksibilitas lebih tinggi. Nah, pada versi 2 ini adalah penyempurnaan dari versi 1 dengan beberapa perbaikan. Nah, yang membuat pengelolaan VLAN ini lebih fleksibel dan stabil, yang pertama itu ada peningkatan dari VTP versi 1. Nah, semua fitur yang ada di VTP versi 1 ini tetap ada, tetapi dengan tambahan fungsionalitas baru. Yang kedua, mendukung VLAN token ring. Nah, berbeda dengan versi sebelumnya, VTP 2 ini sudah bisa bekerja dengan VLAN berbasis token ring. Dan yang ketiga, mode transparan lebih baik. Switch dalam mode transparan bisa meneruskan pesan VTP meskipun menggunakan versi yang berbeda.
dan ini membuat komunikasi jadi lebih fleksibel. Selanjutnya ada sinkronisasi data VLAN. Nah, pada database ini VLAN lebih mudah disinkronisasikan dibandingkan VTP versi 1 karena mengurangi kemungkinan konflik dalam jaringan. Tapi VTP versi 2 ini masih belum memiliki opsi keamanan yang kuat untuk melindungi database VLAN. Jika jaringan memerlukan fitur tambahan seperti token ring dan sinkronisasi yang lebih baik, maka VTP versi 2 ini lebih direkomendasikan daripada VTP versi 1. Selanjutnya ada VTP versi 3. VTP versi 3 ini adalah versi terbaru dengan peningkatan fitur keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam manajemen VLAN. Pada VTP versi 3 ini yang pertama ada peningkatan keamanan. Autentikasi dalam VTP ini itu lebih baik untuk mencegah akses tidak sah dan opsi perlindungan teks dan kata sandi yang tersembunyi. Yang kedua, dukungan VLAN yang lebih luas, dan pada VTP 1 dan 2 hanya mendukung VLAN 1 sampai 1005, sedangkan VTP 3 bisa menangani VLAN hingga 4094, juga mendukung VLAN pribadi untuk keamanan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada manajemen server yang lebih baik. Ada server utama dan server sekunder sehingga kontrol jaringan lebih terstruktur, dan mode VTP mati yang memungkinkan jaringan tetap berjalan tanpa pengaruh VTP. Selanjutnya, konfigurasi yang lebih fleksibel. Pada VTP versi 3 ini bisa dikonfigurasikan berdasarkan port atau lebih spesifik dibanding versi sebelumnya, dan opsi konfigurasi global yang lebih efisien. Selanjutnya, efisiensi data dan sumber daya. Pada VTP versi 3 ini perlindungan dari perubahan data yang tidak disengaja saat penyiapan switch baru dan transfer informasi lebih cepat dan hemat sumber daya. VTP versi 3 ini adalah pilihan terbaik untuk jaringan skala besar yang membutuhkan keamanan lebih tinggi, fleksibilitas konfigurasi, dan efisiensi dalam manajemen VLAN. Kesimpulannya adalah yang pertama, VLAN ini jaringan khusus yang dibuat dari satu atau lebih jaringan area lokal. Yang kedua, VTP adalah access scope protokol berpemilik yang digunakan untuk bertukar informasi VLAN. Selanjutnya, komponen VTP yang penting adalah pertama domain VTP 2, pemangkasan VTP 3, dan iklan VTP. Nah, 3 jenis mode VTP adalah 1 server, 2 klien, atau 3 transparan. Dan keuntungan terbesar dari VTP adalah membantu pengguna membagi jaringan menjadi manajemen VLAN jaringan yang lebih kecil. Terus penting juga untuk memeriksa versi VTP yang tidak kompatibel dan masalah terkait kata sandi. Yang terakhir, versi V3 menawarkan kompatibilitas ke belakang dan menyediakan penanganan sumber daya yang optimal dan transfer informasi yang lebih efisien. Materi yang selanjutnya yakni ada alamat MIC. Apa sih alamat MIC itu? Alamat MIC sendiri merupakan pengidentifikasian unik yang ditetapkan kepada NIC atau pengontrol antarmuka jaringan atau kartu, di mana ini terdiri dari alamat 48 bit atau 64 bit yang dikaitkan dengan adaptor jaringan. Alamat MIC sendiri bisa dalam bentuk format heksadesimal. Bentuk lengkapnya alamat MIC adalah alamat kontrol akses media. Selanjutnya, mengapa sih menggunakan alamat MIC? Alamat MIC sendiri adalah nomor unik yang digunakan untuk melacak suatu perangkat di dalam jaringan, di mana alamat MIC menyediakan cara aman untuk menemukan pengirim atau penerima di jaringan untuk membantu mencegah akses jaringan yang tidak diinginkan. Alamat MIC juga digunakan pada jaringan WiFi di bandara untuk perangkat tertentu guna untuk mengidentifikasinya agar lebih mudah. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari alamat MIC, di mana jenis-jenis alamat MIC sendiri dibagi menjadi dua, di mana yang pertama ada universal, kemudian lokal. Yang pertama, alamat yang dikelola secara universal, di mana UAA adalah jenis alamat MIC yang paling banyak digunakan. Ini diberikan kepada adaptor jaringan pada saat pembuatan. 3 oktet pertama dari alamat yang dikelola secara universal menemukan organisasi atau produsen yang mengeluarkan pengidentifikasian, di mana oktet alamat MIC lainnya ditetapkan oleh pabrikan. Kemudian yang kedua ada alamat yang dikelola secara lokal, di mana LAI adalah alamat yang mengubah alamat MIC adaptor, di mana kalian semua dapat menetapkan alamat ini ke perangkat yang digunakan oleh administrator jaringan itu sendiri. Ini menggantikan alamat yang diberikan oleh produsen perangkat. Alamat yang dikelola secara lokal tidak mengandung OUI atau pengidentifikasian unik organisasi. Bentuk lengkap LAA adalah alamat yang dikelola secara lokal. Kemudian di sini cara menemukan alamat MIC kita terbagi menjadi dua, di mana menemukan alamat MIC dapat ditemukan dengan command prompt dan dari pengaturan jaringan. Untuk yang pertama, yakni menemukan alamat MIC dengan command prompt, di mana langkah-langkahnya untuk step yang pertama yakni klik tombol mulai pada icon menu mulai. Seperti ini, bisa dilihat gambar di belakang ya teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 2, ketik command prompt di kontak pencarian, klik pada hasil pencarian. Selanjutnya di prompt perintah tipe iconfig atau
Alt dan tekan Enter. Kemudian step terakhir, output dari perintah ditampilkan untuk mengetahui alamat fisik adaptor kabel atau nirkabel, di mana kalian bisa menggulir ke bawah untuk mencari nilai di sebelah alamat fisik, di mana ini akan menjadi alamat MIC teman-teman. Selanjutnya yakni menemukan alamat MIC dari pengaturan koneksi jaringan, di mana untuk tahapan yang pertama yakni klik tombol mulai pada icon menu mulai, kemudian selanjutnya klik lihat status jaringan dan tugas di kotak dari tulisan pencarian, kemudian klik pada hasil pencarian. Untuk step selanjutnya teman-teman klik pada koneksi jaringan, kemudian Ethernet 2 seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar di belakang ini. Kemudian step selanjutnya di layar berikutnya akan ada tulisan detail. Teman-teman bisa mengklik detail untuk lanjut ke alamat setelahnya. Kemudian yang terakhir, temukan alamat fisik, di mana nilai untuk alamat fisik di jendela, di mana alamat fisik di jendela rincian koneksi jaringan adalah alamat MIC teman-teman sendiri. Nah, ada arsitektur MIC, di mana teman-teman bisa lihat gambar di belakang ini ya. Di sini sudah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dimana untuk nomor 1 sendiri alamat MIC berisikan dari 6 outlet. Kemudian di gambar kedua yakni bisa terdiri dari yang pertama ada 3 oktet kelompok yang 8 bit, di mana Organically Unique Identifier atau OUI ini adalah nomor 24 bit yang mengidentifikasi produsen, organisasi ataupun vendor dari suatu oktet. Kemudian 3 pasang digit terakhir adalah nomor khusus perangkat yang dikenal sebagai Network Interface Controller atau NIC spesifik. Kemudian di nomor 3 berisikan 3 oktet berisi 8 bit seperti A0, kemudian A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Kemudian di nomor 4 di A0 ada 2 bit, di mana ada 0 dan 1.0 yang menunjukkan unicast memiliki alamat unik server tujuan. Kemudian ada 1 bit berisi alamat MIC multicast dari protokol, aliran data ataupun aplikasi. Kemudian di poin 5 terdapat di bagian A1 juga terdapat 2 bit 0 dan 1.0 menandakan unik secara global atau OUI enforced untuk mengidentifikasi produsen dan vendor di seluruh dunia atau global. Berarti satu ini berarti kan administrator lokal yang mirip dengan alamat IP LAN atau jaringan area lokal. Cara mengubah MIC pada Windows yaitu yang pertama membuka device manager dari kontrol panelnya, yang kedua membuka bagian network adapters, dan yang ketiga klik kanan pada adaptor, yang keempat klik tab advanced, kemudian mencari entry network address-nya, yang kelima menemukan atau MIC address Anda yang baru, masukkan. Untuk yang keenam, nyalakan ulang komputer untuk mengaktifkan perubahan. Dan yang ketujuh, periksa jika perubahan telah diterapkan setelah menyalakan ulang komputer. Bukalah command prompt dan masukkan ifconfig all dan catatlah physical. Sedangkan cara mengubah MIC pada Windows dengan registry editor. Yang pertama, mencari informasi identitas adaptor jaringan. Yang kedua, membuka registry editor. Yang ketiga, mencari registry key dengan cara membuka filenya. Selanjutnya, mencari adaptor kita, dan akan ada beberapa folder dengan label 000, 0001 dan seterusnya. Selanjutnya, klik kanan pada folder yang cocok dengan perangkat. Selanjutnya, klik 2 kali entry network address yang baru. Pada kolom value data, masukkan MIC address. MIC address memiliki nilai 12 digit. Selanjutnya pastikan bahwa MIC address memiliki format yang benar. Selanjutnya, menyalakan ulang komputer, dan setelah itu memeriksa jika perubahan
telah diterapkan, apakah berhasil atau tidak. Perbedaan antara alamat MIC dan alamat IP. Yang pertama, MIC. Alamat MIC adalah singkatan dari alamat Control Access Media. Terdiri dari alamat 48 bit. Alamat MIC bekerja pada lapisan tautan model OSI. Disebut sebagai alamat fisik. Dapat mengambil alamat MIC perangkat apapun menggunakan protokol ARP. Kelas tidak digunakan dalam alamat MIC. Sedangkan yang alamat IP yaitu alamat IP adalah singkatan dari alamat protokol internet. Terdiri dari alamat 32 bit. Alamat IP berfungsi pada lapisan jaringan model OSI. Disebut sebagai alamat logis. Dapat mengambil alamat MIC dari protokol RARP perangkat apapun. Pada IP V4 menggunakan kelas A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kesimpulan yaitu alamat MIC berarti mengidentifikasi unik yang ditetapkan ke NIC, menyediakan cara aman untuk menemukan pengirim atau penerima di jaringan. Alamat MIC berisi 6 outlet. Pertama, 3 outlet kelompok 8 bit yaitu OUI. 3 pasang digit terakhir adalah nomor khusus perangkat yang dikenal sebagai Network Interface Controller. Sedangkan 3 oket berisi 8 bit seperti A0, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Jenis alamat MIC yang penting adalah 1. UAA atau Universally Administered Address, dan 2. LAA Locally Administered Address. UAA adalah jenis alamat MIC yang paling banyak digunakan, sedangkan LAA adalah alamat yang mengubah alamat MIC adaptor. Alamat MIC bekerja pada lapisan tautan model OSI, dengan alamat IP bekerja pada lapisan jaringan OSI. Bagaimana sih cara menemukan dan mengubah alamat MAC yang ada di MacOS? Yang pertama, kita akan membahas dulu bagaimana cara menentukan alamat MAC di MacOS. Nah, cara menentukannya ada 3 macam, yaitu yang pertama dilihat menggunakan sistem preference, lalu ada menggunakan terminal, lalu ada menggunakan toolbar. Nah, pertama aku akan menjelaskan gimana cara menentukan alamat MAC di Maciatos OS menggunakan sistem preference. Yaitu yang pertama, kalian buka preferensi sistem, lalu kalian bisa ngeklik network atau jaringan. Selanjutnya, setelah kalian ngeklik jaringan, kalian akan menemukan tombol advance atau tombol lanjutan di bagian bawah. Lalu setelah kalian memilih lanjutan, kalian dapat langsung membuka pada perangkat keras atau hardware yang ada kolom biru-birunya itu, dan kalian bisa lihat alamat MAC kalian itu bagaimana. Lalu selanjutnya, nah yang kedua yaitu menggunakan terminal, di mana hal ini bisa kalian lakukan dengan cara membuka aplikasi terminal dari Launchpad. Kemudian ketika kalian sudah masuk di terminal, kalian bisa ketik ifconfig dan kalian bakal muncul beberapa teks. Nah, untuk menemukan alamat MAC-nya, kalian bisa lihat di gambar yang sudah ada di sini. Nanti ketika ada tulisan internet, dan yang bawah itu yang ketiga dengan menggunakan toolbar. Nah, di sini cara menemukannya yaitu dengan tekan tombol option atau ALT dan klik icon WiFi yang tersedia di toolbar. Lalu kalian akan melihat alamat WiFi-nya di atas yang ada tulisan address-nya yang udah aku kasih tanda itu. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih caranya mengubah alamat MAC yang ada di macOS. Nah, yang pertama yang kalian bisa lakukan yaitu kalian klik tombol option dan kemudian klik simbol WiFi. Di situ tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa lihat interface name-nya itu apa. Kalau di tampilan ini, interface name-nya yaitu EN0.
Lalu setelah kalian melihat interface name-nya, kalian bisa membuka terminal dan tuliskan perintah seperti di atas ini. Gunanya adalah untuk melihatkan nomor hekadesimal baru yang dapat digunakan sebagai alamat MAC. Nah, tampilannya setelah kalian menulisin perintah tadi seperti ini. Lalu setelah kalian mendapatkan alamat MAC yang baru, kalian bisa memutuskan koneksi jaringan WiFi kalian. Lalu kalian pergi ke terminal lagi dan menulis ini. Setelah kalian menulis itu, kalian akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan bahwa kalian sudah mengubah alamat MAC dan hubungkan lagi ke jaringan WiFi Anda dan verifikasi alamat MAC Anda sekali lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.